Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Henik Nurindasari, Novin Fitroni, dan Yustiananda Anggita Putri. Di sini kami akan membahas tentang pola kepemimpinan pondok pesantren. Baik, sebelumnya kami akan membahas tentang pengertian pemimpin dan juga kepemimpinan. Yang pertama adalah pemimpin. Menurut Kartini Kartono, pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Sedangkan kepemimpinan, menurut Hadari Nawawi, salah seorang tokoh pendidikan, mengatakan, kepemimpinan adalah sebagai perihal memimpin, berisi kegiatan menuntun, membimbing, memandu, menunjukkan jalan, mengepalai, melatih agar orang-orang yang dipimpin dapat mengerjakan sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam gaya kepemimpinan. Di sini kami membahas 8 macam gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah otokratis. Seorang pemimpin yang otokratis menganggap organisasi yang dipimpinnya sebagai milik pribadi, sehingga dapat mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, lalu sering menganggap sebagai alat semata-mata dan tidak mau menerima pendapat, saran, dan juga kritik dari anggotanya. Maka timbul sifat bergantung pada kekuasaan formalnya, sehingga caranya menggerakkan bawahan dengan pendekatan paksaan dan bersifat mencari kesalahan atau menghukum. Untuk gaya kepemimpinan yang kedua adalah militaristis. Seorang pemimpin ini memiliki sifat-sifat dalam menggerakkan bawahannya sering menggunakan cara perintah, sehingga menggerakkan bawahan senang bergantung pada pangkat atau jabatannya dan yang paling disenanginya kepada formalitas yang berlebih-lebihan. Kemudian menuntut disiplin yang tinggi dan kaku pada bawahan, sukar menerima kritikan atau saran dari bawahannya, dan selalu menggemari berbagai upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Yang ketiga adalah paternalistis. Seorang pemimpin ini menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa dan bersifat terlalu melindungi atau overprotective. Yang keempat adalah karismatis. Seorang pemimpin ini mempunyai daya menarik yang sangat besar. Karena itu, umumnya mempunyai pengikut yang besar jumlahnya dan pengikutnya tidak dapat menjelaskan mengapa mereka tertarik mengikuti dan menaati pemimpin itu. Dia seolah-olah memiliki kekuatan gaib atau supernatural power. Kemudian karisma yang dimilikinya tidak bergantung pada umur, kekayaan, kesehatan, ataupun ketampanan si pemimpin. Gaya kepemimpinan yang nomor 5 adalah demokratis. Seorang pemimpin ini biasanya menggerakkan bawahan bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu makhluk yang termulia di dunia. Selalu berusaha untuk menyelaraskan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi bawahan, senang menerima saran, pendapat, dan kritik dari bawahan. Mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada bawahan dan membimbingnya. Mengusahakan agar bawahan dapat lebih sukses daripada dirinya dan selalu mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Lalu yang keenam adalah laissez-faire. Pemimpin ini adalah pemimpin praktis yang tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri. Pemimpin ini tidak berpartisipasi sedikit pun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahan sendiri. Dia merupakan pemimpin simbol dan biasanya memiliki keterampilan teknis, sebab duduknya sebagai direktur atau pemimpin, ketua dewan, komandan, kepala biasanya diperolehnya dari penyogokan, suapan, atau berkat sistem nepotisme. Untuk gaya kepemimpinan yang nomor 7 adalah populistis. Gaya kepemimpinan ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, juga kurang mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang-hutang luar negeri atau asing. Kepemimpinan jenis ini mengutamakan penghidupan kembali nasionalisme. Untuk gaya kepemimpinan yang terakhir adalah administratif. Kepemimpinan tipe ini mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif, sedangkan para pemimpinnya terdiri dari teknokrat,
dan administratur-administratur yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Komponen-komponen pondok pesantren. Kiai. Menurut Saiful Aksyar Lubis, berpendapat bahwa kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren. Maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan karisma sang kiai. Pesantren. Menurut Dovier, mendefinisikan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Ciri-ciri pesantren memiliki 5 elemen. Nomor 1. Pondok. Pondok merupakan asrama bagi para santri, di mana para santri tinggal di kamar-kamar yang disediakan oleh kiainya, dan ada pula santri itu yang membangun sendiri tempat tinggalnya. Biasanya, pada setiap kamarnya berisikan antara 10 sampai 20 anak. Nomor 2. Masjid. Kedudukan masjid merupakan sentral pendidikan dalam tradisi pesantren. Dalam sejarah, banyak menyebutkan bahwa latar belakang berdirinya sebuah pesantren terinspirasi oleh adanya masjid. Nomor 3. Kitab. Pembelajaran kitab-kitab Islam klasik atau kitab kuning. Kitab kuning adalah sesuatu yang tidak bisa terpisah dari tradisi pesantren, di mana para santri memahami dan memperdalam agama Islam lewat kitab-kitab tersebut. Nomor 4. Santri. Santri adalah murid dari kiai atau orang yang menuntut ilmu. Nomor 5. Kiai. Kiai adalah sebagai pemimpin dan guru para santri. Umumnya, kiai ini juga disebut sebagai ulama atau orang-orang yang ahli tentang agama Islam. Materi selanjutnya adalah tentang studi kasus pola kepemimpinan di pondok pesantren. Dalam pondok pesantren, kiai merupakan sosok yang paling sentral dan juga memiliki karisma yang paling kuat jika kita membahas pesantren. Setiap pesantren memiliki kiainya masing-masing dan dengan keunikannya tersendiri. Ada kiai yang terkenal karena cara penyampaian dakwahnya yang menarik, ada juga yang terkenal karena kedalaman ilmunya, ada yang terkenal karena zuhudnya, bahkan ada juga yang terkenal karena kiprah sang kiai dalam dunia politik. Karenanya, sosok kiai memiliki keunikan tersendiri untuk dibahas. Kiai terkenal dengan sosok yang karismatik dan berwibawa sejak dahulu. Hal ini tak lepas dari mindset orang Indonesia yang menganggap bahwa kiai memiliki keberkahan tersendiri bila ucapan dan ketetapannya dilakukan oleh santri maupun masyarakat yang mengikuti kiai tersebut. Kepemimpinan kiai termasuk dalam kepemimpinan tunggal dan juga karismatik, di mana kiai menjadi center of point dalam kepemimpinan. Dalam banyak kasus, sosok kiai yang karismatik mampu memberikan dampak yang positif dan juga kadang negatif. Sosok tunggal kiai dalam kepemimpinan pesantren ini memberikan hak yang luar biasa besar yang dimiliki oleh kiai tersebut. Namun di sisi lain juga ada tanggung jawab yang tak kalah besarnya dari haknya sang kiai tadi. Selain menjadi pemimpin, dalam kepemimpinan pesantren tradisional biasanya kiai selain menjadi pemimpin juga menjadi pengelola sekaligus ada 1-2 pesantren yang pemasukan dananya masih murni dari dompet sang kiai secara pribadi. Oleh karenanya, sistem kepemimpinan kiai dalam kepemimpinan pesantren tradisional biasanya memiliki tanggung jawab yang terbeban pada kiai secara garis besar. Yang kedua, ini sistem pemilihan penerus kepemimpinan. Dalam pesantren ada beberapa cara untuk menentukan siapa pemimpin selanjutnya setelah sang kiai meninggal. Yang pertama adalah sistem keturunan atau kekerabatan. Dalam sistem ini, yang menjadi penerus sang kiai adalah putra atau kerabat lain
yang masih memiliki hubungan darah dengan sang kiai bila sang kiai telah meninggal dunia. Hal ini terjadi karena kebanyakan pesantren menjadi milik sebuah keluarga tertentu yang menjadi pendiri dan juga pengelola pesantren itu pada awalnya. Oleh karenanya, penerus dari pesantren tersebut berasal dari keluarga pesantren sendiri. Hal ini membuat dzurriyyah atau kerabat dari pesantren yang akan menjadi penerus pesantren biasanya diberikan pendidikan yang intensif mengenai ilmu agama dan juga kepemimpinan untuk melanjutkan tugas menjadi seorang pemimpin yang diembankan ayahnya atau saudaranya yang kiai tadi kepada calon penerusnya. Yang kedua adalah sistem musyawarah. Sistem ini biasanya digunakan oleh pesantren yang kepemilikannya tidak dimiliki perseorangan atau biasanya kepemilikannya atas nama yayasan atau kelompok masyarakat tertentu. Jadi dalam sistem ini pemimpinnya ditentukan dengan musyawarah. Jadi tidak harus dari keluarga si pendiri atau kiai sebelumnya yang telah meninggal tadi. Namun biasanya dalam sistem ini musyawarah hanya menjadi sebuah formalitas karena dari awal biasanya telah disiapkan seorang yang akan menggantikan posisi kiai bila sang kiai telah meninggal dunia. Jadi fungsi dari musyawarah ini adalah untuk menjadi pengesahan secara formal dari seluruh pihak yang terlibat dalam kepemilikan dan juga pengelolaan pesantren selama ini. Selanjutnya adalah studi kasus kepemimpinan di pesantren modern Al-Amanah. Kami dari kelompok 3 mengambil studi kasus di sebuah pesantren yang berada di Krian, Sidoarjo. Pesantren ini bernama Pesantren Modern Al-Amanah Jenwangi yang berada di Jalan Raya Jenwangi nomor 43 RT 9 RW 3 Dusun Kuagen Desa Jenwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Pesantren ini didirikan pada tahun 1992 oleh Kiai Haji Nurholis Misbah yang sampai saat ini masih menjadi pengasuh dari pesantren ini. Total santri dari pesantren ini berkisar 2.300-an santri terdiri dari putra dan putri. Sistem kepemimpinan di pesantren modern Al-Amanah ini adalah sistem dengan struktur yayasan. Jadi ada induk yayasannya yang bernama Al-Amanah Jenwangi. Ini dipimpin oleh Kiai Haji Nurholis Misbah selaku pengasuh dan juga pendiri dari pesantren ini. Sistem yayasan ini diambil karena banyak lembaga yang berada di bawah naungan dari Al-Amanah. Jika kepemimpinannya dibentuk menjadi yayasan seperti ini, maka akan menjadi lebih terstruktur dan juga lebih mudah dalam controlling oleh Kiai Haji Nurholis Misbah sendiri. Lembaga yang berada di bawah kepemimpinan Yayasan Al-Amanah ini ada Madrasah Aliyah Bilingual, SMP Bilingual Terpadu, SD Antarwirya, Sanggar Tahfidz Entrepreneur, Sanggar Kutubu At-Turos, Asrama Putra dan Asrama Putri. Dan setiap lembaga ini memiliki pemimpin dan juga sistem struktur kepemimpinannya masing-masing. Hal ini membuat koordinasi dan juga pengelolaan dari pesantren lebih mudah karena sudah terstruktur dengan baik sedemikian rupa. Lembaga-lembaga di atas merupakan contoh dari kepemimpinan pesantren ini yang sudah terstruktur dan maju. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa pesantren ini terus maju seiring berjalannya waktu. Santri semakin lama semakin banyak dan datang dari seluruh penjuru Indonesia. Hal ini tak lepas dari sistem kepemimpinan yang sudah tertata rapi tadi. Sistem koordinasi juga dilakukan secara rutin. Ada rapat-rapat dengan setiap lembaga tadi yang dilakukan secara berkala untuk tetap menjaga komunikasi dan agar kiai dapat mengontrol lembaga yang berada di bawah kepemimpinannya. Jadi meskipun setiap lembaga memiliki struktur kepengurusannya masing-masing,
tapi kiai tetap menjadi pemimpin utama dan pemegang wewenang tertinggi di dalam pesantren ini. Jadi demikianlah studi kasus yang telah kami ambil untuk meneliti tentang kepemimpinan di pondok pesantren. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.